Salam olahraga pemirsa RCTI Sport dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami. Kita akan menyaksikan bersama-sama jalannya tentunya ajang balapan luar biasa yaitu Formula E Jakarta E-Prix 2025 yang akan disiarkan langsung dari International Circuit Ancol. Senang sekali saya Romodal tidak sendirian, sudah ditemani seorang komentator analis yang tidak asing lagi yaitu Bung Doni Munaf. Salam olahraga Bung Doni. Salam olahraga Bung Romodal. Bung Doni, kita melihat bagaimana ini merupakan gelaran ketiga kalinya di Jakarta Indonesia dan kita menjadi tuan rumah katakanlah di gelaran Formula E yang merupakan balapan dengan menggunakan mobil Formula tapi versi elektrik. Secara garis besar seperti apa gambaran Bung Doni? Ya, yang jelas kita memulai debut sebagai tuan rumah pertama untuk seluruh negara Asia Tenggara ya di tahun 2022. Kemudian di 2023 malah kita dipercaya mempunyai double header event. Jadi ada 2 hari berturut-turut. Tapi memang 2024 kita tahu karena bentrok dengan jadwal pemilu, akhirnya kembali ya Jakarta E-Prix digelar di tahun 2025 ini. Tentunya akan sangat menarik, apalagi kan ini konsepnya ini adalah go green ya. Ini adalah elektrik. Jadi ini sangat menarik dan ini digelar di Ancol yang saya dengar dalam beberapa hari terakhir itu benar-benar banyak banget yang datang ke sana, Bung Romedal. Betul, dan kita juga mengetahui bagaimana ada 3.400 tiket yang diberikan kepada para pelajar ya untuk datang dan menyaksikan langsung gelaran E-Prix yang diberikan oleh Gubernur Jakarta yaitu Pramono. Dan selain itu juga yang sangat menarik Bung, kita melihat bagaimana ini adalah perlombaan menggunakan mobil electric vehicle dengan rules yang merupakan mereka harus punya sasis yang sama dan beberapa aturan hal yang sama. Dan yang membedakan adalah hanya beberapa hal seperti suspensi dan software manajemen. Seberapa jauh kira-kira ini bisa mempengaruhi mesin dan performa dari setiap pembalap dengan mobilnya masing-masing? Ya, tentu memang banyak faktor ya. Salah satunya adalah faktornya juga udara atau lokasi tempat itu berada. Tapi kalau secara teknologi, ini terus mengalami sebuah evolusi. Kita tahu sekarang sebenarnya udah Gen 3 evolution ya. Betul. Jadi ini memang kalau dilihat secara, ini bukan adik kecil lagi dari Formula One. Karena memang kita tahu dalam akselerasi 0 sampai 60 miles per hour atau 100 km per hour, ini sudah sedikit lebih cepat dibanding Formula One. Tapi kalau ngomongin tadi yang dibilang, secara keberatan mesin dan segala macam memang ini lebih ringan. Jadi kalau long track pasti akan kalah oleh Formula One. Iya, tapi luar biasa sekali bagaimana kita tahu penempatan baterai dari Gen 3 Evo ini, mobil yang baru yang digunakan mulai dari season ini, berada di belakang dari pengemudi. Sehingga ini menjadi software manajemen, suspensi, permainan yang perlu dilakukan oleh banyak tim balap untuk menyeimbangkan torsi bagaimana daya kecepatan mereka ingin didistribusikan dengan baik dan terutama juga sesuai dengan karakter pembalapnya masing-masing. Dan satu hal yang menarik ini membutuhkan sebuah tim manajemen yang sangat baik karena perlu adanya energi manajemen yang juga harus jeli. Jadi tidak hanya kemampuan seorang driver tapi juga dibentukkan sebuah tim yang nge-backup di belakangnya. Dan benar ini semua sangat benar-benar dekat dengan teknologi, sangat benar-benar dekat dengan yang namanya hal yang sangat teknikal. Jadi technical akan menjadi nilai plus, tapi technical akan menjadi kunci siapa yang akan menjadi juara di musim ini. Betul, dan ini juga kita menyaksikan bagaimana Gen 3 Evo ini kapasitas baterainya saya 350 kW. Itu luar biasa. Ini kalau dibayangin ya Bung ya, kalau ngecas ini nggak tahu berapa lama ini kalau misalnya pakai yang kecil ya, charger kecil ya. Artinya ini memang, dan mereka juga punya kemampuan regen. Ya, ini regen yang luar biasa sebenarnya. Betul, regennya luar biasa. Masa sebenarnya di 2026 aja udah digadang-gadang akan bisa menambahkan ekstra 600 kWh. Ini sih luar biasa sih Bung Romedal. Ya, dan kita juga sudah mulai tersambung ke International Circuit Ancol. Kita melihat bagaimana ini adalah mobil dari tim Nissan seperti ini, mobil Oliver Rowland yang saat ini memang masih mobil NATO, pembalap kedua dari Nissan. Ya, ini juga tim Nissan ini hanya terpaut 1 poin ya. Kalau kita tahu bahwa memang selalu dilihat dari juara secara individu, driver dan juga juara sebagai tim. Dan kita tahu ini akan menjadi sangat menarik, tapi yang lucu adalah, atau menarik sebenarnya adalah, baik Tag Heuer, Porsche dan juga Nissan ini sendiri, sayangnya memang mereka tidak menempatkan pembalap mereka di 3 utama starting grid ya. Pada saat qualification ya Bung ya? Yes, betul. Padahal pada saat free practice di 2 hari pertama sebetulnya pembalap mereka masuk di kategori top 10. Iya, betul. Dan ini yang tentu akan menjadi menarik sekali karena kalau kita lihat tentunya akan sangat menentukan siapa yang menjadi juara dan juga tim mana yang akan terbaik. Betul, kita akan menyaksikannya nanti bersama-sama pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advance